Halo semua. Perkenalkan, nama aku Putri Azira Salsabila dari 12/3. Di video kali ini aku akan membahas salah satu materi yang menarik dalam pembelajaran matematika nih, yaitu peluang. Dalam peluang ada dua macam, yaitu permutasi dan kombinasi. Dalam video materi kali ini, kita dapat memahami suatu kejadian serta cara menyusun dan memilih data dengan tepat. Disimak videonya sampai selesai, semoga bermanfaat. Teman-teman, sebelum lanjut ke materi, kita harus memahami definisi peluang dulu nih. Peluang adalah ukuran yang menyatakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Nilai peluang ditentukan dengan perbandingan jumlah kejadian yang diharapkan dengan jumlah seluruh kejadian yang mungkin. Dalam menentukan peluang, konsep permutasi dan kombinasi sering digunakan untuk menghitung banyaknya kemungkinan kejadian secara sistematis. Sekarang kita harus memahami dulu faktorial. Faktorial adalah operasi matematika yang menyatakan hasil perkalian semua bilangan bulat positif dari suatu bilangan tertentu sampai angka 1. Faktorial dilambangkan dengan tanda seru. Konsep faktorial digunakan untuk mempermudah perhitungan jumlah susunan atau pilihan dalam permutasi dan kombinasi. Rumus umumnya yaitu n faktorial berarti angka n dikalikan terus ke bawah sampai angka 1. Contoh sederhananya, 6 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 yang hasilnya 720. Permutasi. Permutasi itu cara menyusun beberapa objek dengan urutan yang diperhitungkan. Jadi, kalau urutannya beda, hasilnya juga beda. Perhitungannya pakai faktorial karena tiap langkah jumlah pilihan objeknya makin berkurang. Rumus umumnya yaitu P dalam kurung NR sama dengan N faktorial per N dikurangi R faktorial. P itu permutasi, N itu jumlah objek, R itu jumlah objek yang dipilih. Contoh soalnya seperti di dalam sebuah kelas terdapat 7 siswa yang dapat dipilih menjadi ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Berapa banyak susunan jabatan yang dapat dibentuk dari 7 siswa tersebut? Penyelesaiannya seperti ini. Jadi, P 7,3 sama dengan 7 itu N dari 7 orang siswa, 3 itu R dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Terus kita masukkan N faktorialnya yaitu 7 faktorial per N dikurangin R faktorial. Lalu kita tulis 7 dikurangin 3 faktorial sama dengan 7 faktorial per 4 faktorial. Kita jabarkan seperti 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial. Karena di situ ada angka yang sama yaitu 4 faktorial, jadi kita coret saja dan anggap itu 1 ya. Lalu kita kalikan sisanya ya, yaitu 7 kali 6 kali 5 yang hasilnya 210. Jadi banyaknya susunan jabatan yang dapat dibentuk yaitu 210 cara. Kombinasi. Kombinasi itu cara memilih beberapa objek tanpa peduli urutannya. Yang penting siapa saja yang terpilih, bukan susunannya. Maka tetap memakai faktorial untuk menghilangkan pengaruh urutan yang tidak diperlukan. Rumus umumnya yaitu C NR sama dengan N faktorial per R faktorial. N dikurangi R faktorial. C itu kombinasi, N itu jumlah objek yang tersedia, R itu jumlah objek yang terpilih. Contoh, di sebuah kelas terdapat 10 siswa yang akan dipilih untuk menjadi 3 orang perwakilan lomba. Berapa banyak cara memilih 3 siswa dari 10 siswa tersebut? Penyelesaiannya seperti C 10,3 sama dengan 10 faktorial per 3 faktorial. 10 dikurangi 3 faktorial sama dengan 10 faktorial per 3 faktorial 7 faktorial. Lalu kita jabarkan seperti 10 kali 9 kali 8
kali 7 per 3 faktorial kali 7 faktorial. Karena di situ ada angka yang sama, yaitu 7 faktorial, kita coret saja ya. Sekarang menyisakan 10 kali 9 kali 8 per 3 kali 2 kali 1. Kita kalikan semuanya ya. 10 kali 9 kali 8 sama dengan 720 per 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Kita jumlahkan 720 dibagi 6, hasilnya 120. Jadi ada 120 cara untuk memilih 3 siswa dari 10 siswa. Baik teman-teman, itu tadi pembahasan tentang peluang, faktorial, permutasi, dan kombinasi. Semoga penjelasan ini membantu kalian memahami perbedaannya, terutama kapan urutan diperhatikan dan kapan tidak. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di materi berikutnya.